Shalom, segenap jemaat Plasis Priangan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini masih ada di antara kita yang diliputi dengan ketidakmengertian. Apa yang sesungguhnya terjadi hari-hari ini? Apa maksud semuanya ini? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar memaknai maksud kasih pemeliharaan Tuhan di masa-masa sukar ini, mari kita saksikan tayangan video klip itu. Kenapa di Wuhan ada isolasi ketika diterangkan corona lagi beraksi? Kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Ya, benar. Hari-hari ini banyak sekali orang mengeluh gara-gara corona. Karena memang itu satu fakta yang kita hadapi bersama. Satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, jelas-jelas terjadi di tengah-tengah hidup kita sekarang. Gara-gara corona. Corona menghambat relasi kita manusia satu sama lain. Corona menghambat proses kita belajar dan proses kita mengajar. Corona menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan corona sanggup menghambat ibadah fisik kita di gedung-gedung gereja. Tetapi satu hal yang pasti, saudaraku, corona tidak akan pernah bisa menghambat penyataan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita itu, maka kita bertanya, berpikir, mengapa Tuhan itu tega merusak apa yang sudah berjalan baik dalam hidup kita? Atau banyak dari kita menjadi kecewa, seolah-olah Tuhan itu kok tega sekali membiarkan masalah itu tetap ada dalam hidup kita dan menjadi batu-batu kerikil yang tajam dalam hidup. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 mencatat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, kekekalan di sini bukan berbicara mengenai hidup yang kekal di surga sana. Tetapi pengkhotbah menyatakan kepada kita ada satu maksud yang indah, bahwa Allah meletakkan di hati kita manusia sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih dari sekedar hal-hal duniawi. Allah mau supaya kita manusia menemukan nilai-nilai kekal di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, memang seringkali kita masih gagal di dalam memaknai rencana Allah atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketidakmampuan manusia untuk mengerti rencana Allah, bukankah sudah diingatkan sejak dahulu? Pengkhotbah berkata, sekalipun Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya, tetapi manusia tetap sukar
menyelami rencana Allah atas hidupnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yesaya 55 ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, memang sukar untuk menyelami rencana Tuhan, karena memang itu setinggi langit dari bumi. Bahkan tidak jarang, karena kita begitu sukar mengerti, lalu kita berkata Allah itu tidak adil. Tapi apakah benar Allah itu tidak adil? C.S. Lewis dalam pengenalannya akan Tuhan, pencipta alam semesta ini, dia menilai alam semesta ini kejam, alam semesta ini tidak adil. Tetapi C.S. Lewis melanjutkan, bagaimana seseorang bisa berkata sebuah garis itu bengkok, kalau sebelumnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar, seperti apa garis lurus itu. Saudaraku, inilah yang dimaksud. C.S. Lewis berkata, dengan apa aku membandingkan semua yang terjadi di alam semesta ini, kalau aku menyebutnya tidak adil. Jemaat Tuhan, COVID bukankah juga berarti Christ over virus, infection, and death? Ya benar, Dia adalah Tuhan yang mengatasi virus. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala macam infeksi. Dan Dia adalah Tuhan. Seperti ketika kita merayakan Paskah kemarin, kita sungguh mengerti. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari maut. Dia Tuhan yang mengalahkan dosa dan kematian. Tapi saudaraku, apakah itu berarti selesai kita berdoa dan berharap, maka semua orang langsung sembuh dari corona? Maka apakah itu berarti Indonesia pulih? Seketika itu juga, apakah itu juga berarti yang namanya virus corona itu hilang lenyap seketika dari dunia ini? Jemaat Tuhan, mari kita jalani proses sekarang ini untuk satu maksud yang baik, supaya kita sanggup, mampu untuk mengenal Tuhan yang kita sembah dengan lebih baik lagi, dengan pengenalan yang lebih benar. Apakah ketika sakit penyakit datang itu berarti Tuhan hilang kuasa? Apakah ketika usaha kita seret, pendapatan kita menurun hari demi hari, itu berarti Tuhan kita tidak baik? Apakah kita harus dibuat kebal terlebih dahulu dari yang namanya virus corona, baru kita berkata bahwa kasih Tuhan itu nyata? Jemaat Tuhan yang terkasih, hari-hari ini daripada kita bertanya mengapa, tanyalah bagaimana. Daripada kita terus mempertanyakan pada Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Apa maksud semuanya ini? Mungkin kita tidak mendapatkan satu jawaban pasti di hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai bertanya, bagaimana Allah mau saya melewati semuanya ini, berjalan bersama Dia, maka itu akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Jemaat Tuhan, dalam masa-masa sukar sekarang ini, teruslah terhubung dengan Allah. Teruslah berrelasi intim dengan Allah, menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Isi hati kita, hidup kita dengan isi hati Allah. Tuhan Yesus memberkati segenap jemaat Klasis Priangan. Amin.